rasa pandemi ini sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun belakang yang membuat kehidupan kita banyak sekali perubahan. Perubahan tentang gaya hidup, perubahan bersosialisasi, perubahan kebijakan, dan sebagainya. Jujur sih, capek sama pandemi ini yang gak tahu sampai kapan bisa berakhir. Dan kita bisa hidup normal. Hidup normal seperti sebelum adanya pandemi pastinya. Kalau menurut kamu, gimana tentang pandemi dan PPKM ini yang akan diperpanjang lagi? Kalau kamu ingin berbagi dan bertukar cerita, kamu bisa DM Instagram aku ya, di Tanya Hati Podcast. Halo semua. Lama banget aku udah gak upload episode baru karena ada beberapa kesibukan. Gimana nih kabar kalian semua? Rindu banget bisa menyapa kalian di setiap episodenya setiap minggu. Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Dan teruntuk teman-teman Tanya Hati yang saat ini sedang mendengarkan dan sedang menjalani isolasi mandiri, aku doakan ya, agar kalian bisa cepat pulih lagi ya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan kalian ya. Kembali lagi ke topik. Kali ini aku mau bahas tentang PPKM. Perjuangan panjang kita menghadapinya. Menghadapi pandemi pastinya. So, stay tune sampai akhir ya. Beberapa hari yang lalu, aku sempat lihat di story teman aku, di mana ada video dari aplikasi video yang hits, yang aku gak bisa sebut saat ini. Dan aku yakin kalian pasti tahu itu apa. Jadi, singkatnya video itu menceritakan di mana seorang bapak sedang berjualan jelly, dan ketika ada yang membeli jelinya dengan harga Rp5.000, betapa bahagianya ekspresi bapak itu. Ditambah si pemvideo itu membelikan nasi bungkus untuk bapak tersebut untuk makan siang. Astaga, mungkin bagi beberapa orang hal ini terdengar biasa. Tapi saat dalam masa-masa kesulitan seperti ini tuh, hal yang kecil dan sederhana bisa menjadi hal yang berharga. Dan sebaliknya, hal yang kecil bisa menjadi masalah saat dalam situasi sulit seperti ini. Inilah yang menjadi inspirasi episode kali ini. Kamu merasa gak sih selama pandemi ini yang kebijakan yang berubah-berubah mulai dari PSBB sampai ke PPKM level 4 ini tuh mengubah kehidupan seseorang, mengubah finansial, gaya hidup, bahkan kepribadian seseorang pun bisa berubah. Jujur sih, capek sama keadaan ini semua. Dan aku disclaimer juga ya, bukan berarti aku tidak mendukung pemerintah untuk menangani pemutusan penyebaran virus ini. Hanya saja, aku melihat banyak dan kasihan sama rakyat kecil yang semakin terdesak aja kehidupannya. Mereka yang berjuang pergi keluar rumah demi mencari nafkah dan terbatas oleh PPKM ini. Rasanya pilu melihat usaha mereka untuk berjuang, namun dibatasi oleh banyak hal. Padahal aku yakin, kalau boleh memilih, mereka juga gak akan pernah mau keluar rumah dan terancam virus, lalu sakit, dan membutuhkan biaya lagi pastinya.
Bahkan perusahaan besar dan kantor pun bisa terkena dampak karena pandemi ini. Mereka berjuang menyelamatkan perusahaan dan kantornya masing-masing. Mereka yang berjuang mempertahankan karyawannya agar tetap bisa bekerja pastinya. Namun, itu semua dikalahkan oleh dampak pandemi. Satu persatu berguguran, satu persatu orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, itu pun pergi, meninggalkan kita. Banyak hal-hal berharga yang kita miliki direnggut oleh pandemi ini. Dan kalau boleh memilih, dan kalau boleh berpendapat, aku juga merasa karena pandemi ini, orang-orang di sekitar kita dan orang lain itu bakal menjadi lebih sensitif. Bahkan pada hal sekecil pun, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Setiap orang berjuang menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya. Ketika ada hal-hal yang membuat dirinya terusik, mereka akan bersikap dengan caranya masing-masing tapi kadang dengan cara dan sikapnya itu mereka seakan-akan jadi ingin menang sendiri. Dan kita bisa gak sadar kalau cara kita bersikap itu bisa menyakiti hati orang lain. Saat tindakan kita untuk membela diri sendiri, tanpa kita sadari, kita menyakiti perasaan orang lain. Memang gak ada salahnya jika kita memperjuangkan masing-masing hidup kita sendiri. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan harus menyakiti perasaan orang lain? Rasanya setiap orang akan menjadi egois karena adanya pandemi ini. Ya, kalau boleh jujur, capek sama semuanya, butuh refresh diri. Tapi yang gak tahu harus gimana lagi dengan semua keterbatasan ini. Di akhir episode ini, kita semua menghadapi badai yang sama, namun berada di kapal yang berbeda. Saat ini aku gak tahu permasalahan apa yang kamu hadapi. Yang aku tahu adalah kita semua sedang berjuang menghadapi badai yang sama. Tetap patuhi protokol kesehatan dan banyak berdoa ya. Hanya dengan kekuatan doa dan usaha kita bisa melewati ini semua. Teruntuk kamu yang kehilangan orang yang dicintai, aku doakan agar kalian senantiasa diberikan penghiburan. Teruntuk kamu yang kehilangan dan saat ini sedang mencari pekerjaan, aku doain ya, agar kalian bisa segera mendapatkan pekerjaan yang baik. Teruntuk yang sedang isolasi mandiri, aku doakan agar kamu sehat dan cepat pulih ya. Dan teruntuk kamu yang berjuang untuk diri sendiri dan sedang berjuang untuk keluarga kalian, aku doain agar hidup kita selalu dalam keberkahan ya. Tetap semangat dan ingat kalau kamu gak sendiri. Sampai jumpa lagi di episode Tanya Hati selanjutnya ya. Bye.